selamat siang pemirsa dan selamat datang di acara Segala Dalam Nada. Saya Priska Niken yang akan bersama Anda dan memandu acara ini. Pemirsa, acara ini berlangsung dalam rangka Hari Hutan Indonesia 2021. Seperti yang kita ketahui, Hari Hutan Indonesia ini jatuh setiap tanggal 7 Agustus sebagai momen bagi kita bersama untuk meresapi dan untuk bersyukur atas kekayaan hutan Indonesia yang merupakan hutan terbesar ketiga di dunia. Kita mensyukuri atas segala tanah yang subur, air dan udara yang bersih, habitat berbagai flora dan fauna, sumber pangan, bahan obat-obatan, penyerapan karbon, hingga akar kebudayaan. Pemirsa, Anda penasaran kan apa saja rangkaian acara yang ada pada siang hari ini? Nanti dalam acara Segala Dalam Nada, kita akan punya talk show bersama dengan perwakilan Hutan Itu Indonesia dan Kemdikbudristek. Akan ada pula sajian dokumentasi keindahan hutan Indonesia, serta penampilan spesial dari seorang anak muda kreatif kebanggaan bangsa, Feby Putri. Nah, selain itu akan ada banyak juga hadiah menarik pemirsa, jadi pastikan Anda tetap bersama kami hingga acara ini berakhir. Karena nanti akan ada kuis berhadiah di Twitter dan Instagram @hutanituid. Begitu acara selesai berlangsung. Pemirsa, kita juga membuka donasi bagi Hutan Indonesia melalui platform Kita Bisa. Caranya gampang sekali. Anda tinggal mengetikkan kitabisa.com/untuk hutan. Pemirsa, sebelum kita masuk ke sesi utama di acara talk show, supaya makin semangat nih, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Masih di acara Segala Dalam Nada. Langsung saja, tanpa kita ingin berlama-lama, kita telah kehadiran dua narasumber yang sangat spesial dan sangat luar biasa. Yang pertama saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Insinyur Hendarman, MSc PhD. Beliau merupakan Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemdikbud Ristek. Selamat siang Pak Hendarman. Selamat siang Kak Jessica, apa kabar? Baik Bapak, apa kabarnya Pak? Sehat? Sehat, Alhamdulillah Kak Jessica. Mantap. Oke, nanti kita akan berbincang-bincang ya Pak. Lalu yang kedua, narasumber kita, selamat siang Kak Verena Puspawardani. Beliau merupakan co-founder Hutan Itu Indonesia. Hai Kakak. Halo Kak Jessica, selamat siang. Selamat siang juga untuk Pak Hendarman. Salam Selamat sehat siang, selalu. Selamat siang Kak Firana. Oke, wow. Kedua narasumber kita telah hadir sangat luar biasa. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, saya ingin langsung nih mengajukan pertanyaan yang mungkin ini sangat ingin ditanyakan ya oleh pemirsa juga di rumah. Oke, yang pertama untuk Kak Verena terlebih dahulu. Oke, Kakak, boleh dong diceritakan apa Hutan Itu Indonesia dan kegiatannya apa saja? Iya, terima kasih Kak Jessica. Hutan Itu Indonesia sebenarnya adalah sebuah gerakan. Jadi kami terdiri atas anak muda di Indonesia yang satu sama lain sebenarnya saling memotivasi untuk mengkampanyekan cinta pada hutan Indonesia. Jadi salah satunya adalah kampanyenya kita menggaungkan Hari Hutan Indonesia yang jatuh tepat pada tanggal 7 Agustus untuk satu hari dalam satu tahun kita mengingatkan diri kita pada fakta bahwa kekayaan hutan kita itu luar biasa. Terus sekali karena sekarang ini generasi pemuda-pemudi Indonesia harus mau ya untuk menjaga lingkungan kita sendiri. Oke. Iya, betul. Benar-benar. Oke, Kak, next ada juga nih. Acara hari ini akan dalam Hari Hutan Indonesia 2021. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi ditetapkannya Hari Hutan Indonesia? Jadi latar belakangnya kenapa tanggal 7 ya? Di latar belakangi karena tanggal 7 sebenarnya adalah momen reflektif di mana saat itu Presiden mengeluarkan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2019. Nah, itu dia mungkin di saat itu kita bisa sama-sama mengingatkan diri kita nih, oh pemerintah sudah ada upayanya. Mari kita dukung dan kita jaga bareng-bareng nih. Bagaimana hutan itu sebenarnya punya benefit buat kita, baik dari air dan udara bersih, habitat, untuk flora fauna yang luar biasa, sumber pangan kita, bahan obat-obatan kita, penyerapan karbon, sampai ke akar budaya kita. Kurang lebih latar belakangnya seperti itu. Ternyata background-nya seperti itu ya, Kak. Oke, nice. Oke, selanjutnya untuk Pak Hendarman. Oke, Pak, dari salah satu upaya dari Kemendikbud sendiri itu untuk menanamkan rasa cinta hutan yaitu melalui profil pelajar Pancasila. Bisa dijelaskan nggak sih Pak, apa itu pelajar Pancasila dan apa aja kriterianya? Terima kasih Kak Jessica. Ini menarik sekali ya. Pertama saya ingin apresiasi nih ke Kak Verena ini, co-founder Hutan Itu Indonesia. Ini menunjukkan anak-anak muda kita ya, generasi muda itu kita itu sangat peduli kepada hutan ya. Dan profil pelajar Pancasila ini sebenarnya lebih kepada kita mengajak kepada anak-anak itu salah satu basis dari penguatan karakter nih Kak Jessica. Ya, jadi ada 6 dimensi ya di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu dimensi pertama dan kita harus tetapkan yang pertama ya. Kemudian ada bernalar kritis ya, kreatif, kemudian gotong royong ya, kemudian mandiri dan berkebinekaan global. Dan salah satunya ya Kak Jessica, itu kita harus mempunyai akhlak kepada lingkungan.
Nah, ini bagian yang memang kita harus tekankan, salah satunya juga kita kepada hutan kita. Lingkungan itu kan banyak ya, itu ada hutannya. Nah, kemudian berkebinekaan global ya, itu kita ingin mengajak kepada anak-anak kita ya, supaya mereka itu tahu tidak hanya Indonesia nih Mbak Kak Jessica. Indonesia kaya dengan hutannya, tapi negara lain juga punya hutan. Kemudian mereka bisa memanfaatkan hutannya, kita juga jangan mau kalah. Nah, ini melalui dimensi tadi itu berkebinekaan global. Lalu dengan bernalar kritis, Kak Jessica, ini kita harus mengajak anak-anak kita, lihat itu hutan kita. Ini kita mau apain nih? Nah, ini kita dari karakter yang profil pelajar Pancasila mengajak juga mereka tuh peduli terhadap lingkungan dan kemudian dengan dimensi kreatif Kak Jessica ya. Dia kalau melihat misalnya hutannya itu misalnya sudah berkurang ya. Nah, dia harus kreatif nih. Gimana caranya dengan yang ada itu, yang sisa sekarang itu kita harus memberdayakan gitu ya. Jadi hutan-hutan yang ada. Lalu semua itu tidak akan bisa dilakukan kalau tidak mengadakan gotong royong. Wow, luar biasa sekali ya sebenarnya. Oke, Pak, lalu nih, kalau kegiatan edukasi apa saja yang sudah dilakukan oleh Kemdikbudristek untuk mendorong pelestarian hutan Indonesia serta sebagai bentuk penguatan karakter pelajar Pancasila? Terima kasih Kak Jessica. Kami kan punya menteri ini, menteri muda ya, milenial ya. Nah, Betul. beliau itu kan mengatakan begini, kita harus tahu nih, kalau targetnya milenial mereka tuh sukanya apa, gitu ya. Kita menyampaikan ide, informasi itu menggunakan media, Kak Jessica. Kampanye media, kita buat konten-konten. Itu banyak sekali, Kak Jessica ya. Kita juga mengembangkan konten-konten ya, yang anak-anak tadi itu saya katakan untuk mengajak bagaimana mereka itu bernalar kritis. Dengan tadi saya katakan ya, jadi dia tahu, oh ini hutan saya ini nggak boleh hilang gitu. Bagaimana kita melestarikannya? Dan itulah bagian dari mengajak mereka bernalar kritis dan kreatif terhadap lingkungan yang dimiliki. Itu Kak Jessica. Iya betul Pak, karena sekarang ini kita memang harus menggerakkan generasi millennials untuk lebih kreatif lagi dalam apapun. Apalagi kita tahu ya Pak, media dunia digital kan sudah semakin canggih. Jadi kita sendiri juga harus semakin smart. Oke, terima kasih Pak. Next questions adalah untuk Kak Verena. Berbicara tentang hutan Indonesia, tentunya perlu gotong royong bersama untuk menjaganya. Apa saja sih Kak aksi-aksi yang bisa diikuti untuk turut dalam pelestarian hutan Indonesia? Oke, terima kasih pertanyaannya. Program-program kampanye yang selama ini sudah ada itu cukup beragam ya, baik yang datang dari setiap organisasi konsorsium, kolaborator maupun untuk Hutan Itu Indonesia sendiri. Kalau Hutan Itu Indonesia, kami menginisiasi kampanye jaga hutan. Salah satunya adalah dengan mengangkat cerita-cerita apa saja yang menjadi ciri khas atau cerita spesial dari setiap hutan yang ada di Indonesia. Baik yang datang dari pengalaman langsung teman-teman kita maupun teman-teman yang datang ke sana misalnya traveling lalu mengangkat ceritanya ke teman-teman yang tinggal di perkotaan. Tapi kami juga ada mengangkat berbagai produk yang bisa kita konsumsi yang berasal dari hutan Indonesia. Itu namanya pesona hutan. Jadi misalnya kita kasih informasi madu itu asalnya dari hutan mana, kemudian bagaimana dia dikelola lestari, kemudian juga ada produk lain selain kayu, misalnya rotan yang bisa kita nikmati manfaatnya, kemudian ada lagi obat-obatan atau jenis bahan baku masakan tertentu yang mungkin kita nggak aware, tapi ternyata oh kita makan ya, oh itu dari hutan ya, wah menarik ya, seperti itu. Jadi ada banyak kampanye yang bisa diangkat yang sebenarnya memungkinkan kita dari mana aja kita berada, walaupun sekarang kita di teknologi digital dan semua orang bisa melakukannya. Kurang lebih seperti itu Kak Jessica. Oke, wow, keren sekali nih. Makanya teman-teman, pemirsa di rumah jangan lupa untuk follow Twitter dan juga Instagramnya @hutanid ya, agar lebih tahu lagi kampanye apa sih yang telah digerakkan oleh Hutan Itu Indonesia. Oke,
Dan terakhir, sebagai penutup, tentunya saya ingin memberi pertanyaan kepada Bapak Hendarman, Kemdikbudristek. Melalui acara edukasi hari ini, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan dan aksi apa yang diharapkan mampu diterapkan para pelajar Pancasila sebagai upaya pelestarian hutan dari rumah? Terima kasih Kak Jessica. Mari kita semua melestarikan hutan ya, yang sangat sederhana yang mungkin dalam masa pandemi ini kita bisa lakukan dari rumah. Yang pertama sederhana aja, menghemat penggunaan kertas. Sederhana kan? Ya, dan alhamdulillah dengan teknologi sekarang kita kan makin berkurang. Kemudian yang kedua melakukan daur ulang kertas. Ini dari hutan loh aslinya. Dan ketiga mengikuti seminar atau webinar tentang pelestarian hutan. Dan tentu saja ini akan menjadi lebih menarik kalau ada kolaborasi dari Hutan Itu Indonesia dan mungkin Kementerian Pendidikan, Kementerian Dikbudristek ya, dan kementerian-kementerian lainnya. Mari kita bersama-sama peduli dan pelestarikan hutan kita. Yes, betul sekali Pak. Karena kalau bukan kita yang mencintai hutan Indonesia, siapa lagi? Ya kan? Kita harus menghargai apa yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya Pak. Betul. Dan tentunya kita harus menjaganya, menghargai lagi. Dan tentunya kita harus saling gotong royong. Itu betul sekali. Oke, jangan kemana-mana ya pemirsa di rumah, masih banyak banget acara seru lainnya setelah ini yang tentunya akan dipandu oleh Kak Priska Niken. Dan selamat siang, sampai jumpa. Wah, pemirsa, seru sekali ya sesi diskusi yang baru saja berlangsung terkait Hari Hutan Indonesia. Namun sayang sekali waktu kita terbatas. Tapi Anda jangan khawatir karena kami masih punya serangkaian acara yang bisa membuat kita sama-sama semakin mencintai hutan Indonesia. Saat ini kita akan segera masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu nih pemirsa. Pasti udah pada nggak sabar kan menyaksikan penampilan spesial dari Kak Feby Putri. Tapi sebelum itu saya mau ingatkan lagi kepada seluruh pemirsa TVRI bahwa akan ada banyak hadiah menarik yang bisa Anda dapatkan. Jadi jangan lupa sekarang juga langsung follow Twitter dan Instagram @hutanituid dan nantikan informasinya melalui media sosial. Pemirsa, selain itu bagi Anda yang juga ingin turut dalam upaya menjaga hutan dari rumah, Anda bisa ikut berdonasi melalui platform Kita Bisa. Caranya mudah sekali. Anda tinggal ketikkan kitabisa.com/untukhutan. Nah pemirsa, bagi Anda yang sudah tidak sabar, saya juga tidak sabar untuk langsung menyaksikan penampilan spesial. Kita akan langsung sambut inilah performance dari Kak Feby Putri. Tersesak beriring kabut, menguak hal yang telah larut. Dalam hangat ruang ini ku tersudut, menerjang ingatan yang telah kusut. Hanya di dalam duniaku, binasa seram kelam redup. Perlahan menjerit atas yang ku terima dari orang-orang yang tak paham. Hari-hari
bermakna. Kembalikanlah senyumku yang pergi secepat seperti dilahirkan lagi. Tiada yang meminta seperti ini, tapi menurutku Tuhan itu baik. Merangkai ceritaku sehebat ini, tetap menunggu dengan hati yang lapar, bertahan dalam macamnya alur hidup, sampai bisa tiba bertemu cahaya. Tapi menurutku Tuhan itu baik. Tapi menurutku Tuhan itu baik. Hari-hariku jalani, harap ada yang bermakna. Kembalikanlah senyumku secepat seperti dilahirkan lagi. Hari-hariku jalani, harap ada yang bermakna. Kembalikanlah senyumku yang pergi secepat seperti dilahirkan lagi. Hari-hariku jalani, harap ada yang bermakna. Kembalikanlah senyumku yang pergi secepat seperti dilahirkan lagi. Wahai cahaya, harap taklukkan gelap yang hadir, datang hampiri, selimuti hari, memekik, menguasai, tak bisa jamah langkah-langkah yang tertampak. Ku mulai malu, tersipu, ku malu, mutarurai canda-canda, menatapi senyuman yang terlihat saat itu. Detik itu juga ku berhenti berhayal, seperti semua terjadi. Sinarnya mentari perlahan meredup, memahami tentang makna hari ini kan berganti.
yang hadir ikut menyapa, menyangka batinnya mengadu, diam berseduh, menatapi senyuman yang terurai saat itu. Detik itu juga ku berhenti berhayal, seperti semua terjadi. Sinarnya mentari perlahan meredup, memahami tentang makna hari ini kan berganti. Tak bisa pungkiri, tetap tertera padamu. Ku kan diam di ruang kulit, tak merangkai cerita. Takkan kemana-mana, takkan kemana-mana, walau gusar menghalangi suka. Terdengar samar suara tentang rasa, berbisik pelan dengan tatapan penuh luka lara. Terdengar samar suara tentang rasa, berbisik pelan dengan tatapan penuh luka lara. Takkan kemana-mana, hilang entah kemana. Orang-orang selalu mencari dan bertanya apa sebenarnya makna kebahagiaan. Maukah engkau mendengar arti kebahagiaan? Di salah satu desa tertua di ujung pulau Sumatera. Selamat datang di Desa Bunin. Tari Saman yang penuh semangat ini akan menyambut, sekaligus memberitahu betapa masyarakat suku Gayo di Bunin ini menjunjung tinggi nilai kedisiplinan, kesetiakawanan, serta kekompakan. Ketika kau bertanya, apa arti kebahagiaan bagi masyarakat Bunin? Jawabannya dengan jelas tergambar di wajah mereka. Kebahagiaan itu sesederhana anak-anak tertawa kala bermain. Ibu tersenyum sambil menubuk kopi dan menganyam rotan hadiah dari alam. Serta bapak yang gagah berani bersentuhan langsung dengan sungai dan hutan. Kebahagiaan bagi mereka adalah setia. Tahu bahwa alam, hutan dan seisinya adalah sahabat sejati dan tak boleh saling mengkhianati. Bagaimana mungkin saling mengkhianati? Sementara dengannya segala butuh dipenuhi. Kita memang hidup bersama dengan alam dan sudah sepantasnya berdampingan. Udara, air, hewan, tumbuhan, dan manusia akan saling mengisi setiap ceruk kehidupan.
Jadi, untuk apa merasa besar dan menghancurkan yang lain? Rasa bahagia bisa dapat dengan sama-sama. Saling menjaga hakikat yang ada. Hutan adalah sumber kebahagiaan. Anda setuju? Nah, pemirsa, tadi kita sudah sama-sama berbahagia mendengarkan sesi diskusi, juga menyaksikan penampilan dari Kak Feby Putri. Sebelum saya mengajak Anda untuk semakin berbahagia dan mencintai hutan Indonesia, saya mau ajak Anda untuk langsung ngobrol-ngobrol sama satu anak muda kebanggaan Indonesia nih. Hai Kak Feby, apa kabar? Baik banget, alhamdulillah. Kak Feby, kita lagi duduk di suasananya ijo-ijo banget nih di tengah alam. Perasaannya Kak Feby gimana sih dengan suasana seperti ini? Damai sih, kayak hati damai aja gitu, tenang sih sebenarnya. Ya, apalagi kalau pemirsa Anda bisa dengar sama-sama sama kita di sini nih, suara angin sepoi-sepoi, udaranya sejuk. Kak Feby memang seneng menghabiskan waktu di tengah alam kayak gini gak sih? Iya sih sebenarnya, tapi pas pandemi tuh udah kurang Kak. Tapi pas pas sebelum pandemi tuh emang sering sih, apalagi bareng kawan-kawan kan. Jadi kangen ya merasakan hutan Indonesia gitu ya. Saya yakin pemirsa di rumah mungkin juga udah mulai banyak yang kangen suasana hutan. Janji ya nanti setelah pandeminya selesai bareng-bareng kita sama Kak Feby juga. Nanti kita jalan-jalan di hutan Indonesia. Kita sama-sama mencintai hutan Indonesia. Bicara soal ketenangan, bicara soal kebahagiaan jiwa, kedamaian. Sebenarnya menurut Kak Feby ada gak sih kaitannya antara kesehatan jiwa dan juga alam nih yang sekarang jadi topik utama kita? Berkaitan sih sebenarnya, karena terlebih lagi di dalam hutan ya. Di dalam hutan kan apalagi yang sangat amat hijau itu bisa memberikan semangat, energi positif pastinya, dan pikiran yang bersih dan juga inspirasi yang banyak. Apalagi aku adalah penulis lagu juga, dan inspirasi itu sangat perlu menurut aku. Dan udah itu suara alam juga nih dan udaranya yang enak, bisa menciptakan kedamaian dan tulisan yang bagus gitu. Itu sih. Berarti boleh ya kalau kita sama-sama sepakat ada di tengah-tengah alam, ada di tengah-tengah hutan Indonesia. Kak Feby, hutan Indonesia itu hutan terbesar ketiga di dunia yang cantik banget. Ada tersebar di berbagai lokasi di Indonesia dan super cantik. Jadi bayangkan kalau tadi seperti yang disampaikan Kak Feby, berada di tengah-tengah alam, suasananya, anginnya, suasana di sekitar kita ini bisa menimbulkan kedamaian yang luar biasa ya. Kedamaian, pikiran juga jadi positif aja gitu. Nice, pikiran jadi positif, itu yang dibutuhkan anak muda kreatif bangsa Indonesia. Pokoknya menenangkan. Menenangkan. Kak Feby, thank you banget ngobrol-ngobrol singkatnya. Ini sepertinya pemirsa yang ada di rumah juga udah gak sabar untuk menyaksikan penampilan selanjutnya nih dari Kak Feby Putri. Jadi saya akan langsung mengajak Anda, kita sambut bersama-sama. Inilah penampilan dari Kak Feby Putri. Yay. Sejalan langkah bersama, bertujuan tak satu arah, utuh dalam perasaan. Harap kenyataan melihat jumpa dia dengan sang terang, menuntunku dalam padang.
di sini. Masih terbalut harapan dan tanya, liar angin tak berarah pun tak mampu sampaikan pesan yang berteduh hati yang sepi. Di ujung hamparan banyak kita, banyak kata tertahankan oleh waktu yang terus berjalan. Bahkan semesta tertawa, ha, ha, ha. Tak terlihat, tak terdengar. Harap kenyataan memihak, jumpa dia dengan sang terang, menuntunku dalam padam. Masih terbalut harapan dan tanya, pada dia harap datanya. Terekam di ingatan, jemari pun bergerak mengungkapkan pada akhirnya. Liar angin tak berarah pun tak mampu sampaikan pesan yang berteduh hati yang sepi. Di ujung hamparan banyak kita, banyak kata tertahankan oleh waktu yang terus berjalan. Bahkan semesta tertawa, ha, ha, ha. Tak terlihat, tak terdengar, ha, ha, ha. Bahkan semesta tertawa, banyak kita, banyak kata, ha, ha, ha. Bahkan semesta tertawa. Senyumanmu yang indah bagaikan candu, ingin terus kulihat walau ku berandai kau di sini mengobati rindu ruang. Dalam sunyi ku sendiri meratapi perasaan yang tak jua didengar. Takkan apa bila rasa ini tumbuh sendirinya. Tak berdaya diri bila di antara, walau itu hanya
Senyumanmu yang indah bagaikan candu, ingin terus kulihat walau dari jauh. Sekarang aku pun sadari semua hanya mimpiku yang berhayal akan bisa bersamamu. Senyumanmu yang indah bagaikan candu, ingin terus kulihat walau dari jauh. Sekarang aku pun sadari semua hanya mimpiku yang berhayal akan bisa bersamamu. Senyumanmu yang indah bagaikan candu, ingin terus kulihat walau dari jauh. Sekarang aku pun sadari semua hanya mimpiku yang berhayal akan bisa bersamamu. Dihampiri seribu ragu hanya membisu. Dihampiri seribu ragu hanya membisu. Ku berhayal. Pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih bagi Anda semua pemirsa TVRI yang sudah setia dari awal sampai akhir dalam acara Segala Dalam Nada. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah turut berpartisipasi dalam aksi Jaga Hutan dari Rumah. Bagi Anda yang ingin segera ikut berdonasi, Anda bisa langsung membuka platform Kita Bisa. Caranya mudah sekali. Anda tinggal ketikkan kitabisa.com/untuk-hutan. Dan jangan lupa juga untuk terus pantengin akun media sosial melalui Twitter dan Instagram @hutanituid dan dapatkan banyak hadiah menarik setelah acara ini berakhir. Pemirsa, rangkaian Festival Hari Hutan Indonesia ini akan masih terus berlangsung hingga 31 Oktober mendatang. Tentunya masih banyak acara-acara seru yang sayang untuk Anda lewatkan. Salah satunya pemirsa nanti akan ada peluncuran video series dengan judul Segala Dalam Diam. Catat ya, pada tanggal 10 Oktober 2021 melalui YouTube Dinda Kirana. Jangan lewatkan. Sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih kepada mitra utama acara Segala Dalam Nada. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi TVRI, anggota Konsorsium Hari Hutan Indonesia, Semangat Inovasi Kreatif Agency, kolaborator Hari Hutan Indonesia, media partner dan semua pihak yang terlibat. Dan tentunya bagi Anda, seluruh pemirsa setia TVRI yang telah bersama kami dari awal hingga akhir acara Segala Dalam Nada. Saya Priska Niken pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa dalam perayaan Hari Hutan Indonesia tahun depan. Salam lestari, karena kita jaga hutan, hutan jaga kita.
Pemirsa, sebagai persembahan terakhir dari kami, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan trailer perdana Segala Dalam Diam. Kadang, yang perlu kita lakukan hanyalah berhenti sejenak. Lucunya, semua justru terdengar lebih jelas ketika kita diam. Bagaikan candu ingin terus ku